Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya penyuluh di seluruh Indonesia dan teman-teman keluarga Sakinah yang memang saya tupoksinya di situ, dan juga saya biasa menghadapi klien. Alhamdulillah syukur pada hari ini, beberapa hari lagi kita akan memasuki Idul Adha. Di situ kita nanti mungkin juga ada sebagian yang berkurban. Kita berbincang-bincang dengan sahabat saya. Beliau ini adalah Ketua Juleha Provinsi Kepulauan Riau, DPW istilahnya, dengan Encang Sarip. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah khair, baik, sehat. Apa kegiatan biasanya selain ngurus di Juleha? Selain ngurus Juleha, kita ya sebagai karyawan swasta tetap ya. Di mana tuh? Saya di Yayasan Pendidikan juga. Oh, yang di Alkafa? Iya, insya Allah ya. Oh iya, berarti sama gitu nih ya. Kalau saya di lapangan, antum di sekolah ya. Oke, kita sebelum ke Juleha, kita lebih mengenal dulu profil beliau nih. Nama kalau tertulis kan Encang Sarip. Ya. Tadi saya tanya kok Saripudin. Ya. Kenapa ada bedanya Encang Sarip dengan Saripudin? Kira-kira bagaimana tuh? Memang nama panggilan saya biasa dipanggil Sarip. Jadi karena saya kebetulan istilah dari Jakarta, orang Jakartanya atau orang Betawi ini manggil Encang itu seperti uak ya. Uak? Iya, uak itu atau Encang. Oh, Encang itu bahasa Betawi ya? Iya, jadi panggilan Encang Sarip. Kalau di bawah kayak paman angkel itu encing. Encing. Kalau encing itu paman. Iya, kalau yang encang uak di atasnya. Apa bedanya tuh? Ya kan uak sama paman sama uak kan lain beda. Adiknya ibu, adiknya bapak gitu. Oh, kalau lebih tua lah kakek, bukan? Enggak, paman. Oh, Pak D dengan Pak L. Ya, oh, gitu. Iya. Kalau encang lebih tua. Ya, istilahnya lebih tuaan. Lebih tua. Kalau bahasa Jawa berarti Pak D. Kalau encing berarti Pak Le. Ya. Cile. Okay. Berarti asal Betawi ya? Insya Allah ya. Berarti encang ini hanya panggilan saja? Ya, panggilan. Berarti kalau di KTP Saripudin? Benar-benar tetap nama lengkap. Berarti dari Betawi ya? Insya Allah. Sudah berapa tahun di Batam? Di Batam baru ya, tahun 1998 lah kalau 98. Ya, 98. Berarti duluan Encang Sarip lah ya. Saya 2022. Saya 2002. Berarti 98. Iya, 4 tahun udah. Apa niat ke Batam dulu? Dulu mutasi kerja aja. Saya dulu kan di karyawan swasta di perusahaan PT. Oh, mutasi kerja. Mutasi. Nikah di Batam juga? Enggak, nikah di Jakarta, di Surabaya. Oh, berarti istri orang Jawa? Ya, orang Jawa. Sudah punya anak berapa? Alhamdulillah 4. Baru 4. Istri berapa sekarang? Masih 1. Masih 1. Iya, mudah-mudahan hafal ya. Mudah-mudahan ada yang lihat kan. Iya, betul. Oke, jadi berarti berasal dari Betawi ya. Ibu kota negara Indonesia hari ini. Hari ini. Mungkin 2 tahun, 3 tahun katanya. Nggak tahu kapan mereka ke IKN ya. Kalimantan. Sekarang saya panggilannya Encang aja ya, yang lebih populer. Kang Encang ya, bahwa saya mendapatkan informasi antum ini begitu populer sebagai pemimpin Juleha, juru sembelih halal. Ini sudah tingkat provinsi ya? Ya. Kepri, tapi ini lokal kan, bukan nasional. Nasional. Sudah nasional. Nasional, kita ada SK dari pusat, makanya ada DPW. Berarti badan hukumnya ada nasional. Semua lengkap ada. Kita berarti kepengurusannya di tingkat provinsi. Tingkat provinsi dan sudah terdaftar di Kesbangpol. Sudah terdaftar. Sudah. Alhamdulillah. Batam sudah dibentuk. Batam sudah dibentuk. Kalau selain Batam kan ada 7 Karimun, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. 3 ya, karena Batam, masalah waktu 3. ya. Karena kan Kepri kita tahu sendiri apa namanya transportasi. Istilah letak geografisnya yang sangat ya. Jadi 3 ya. 3. Nah, teman-teman penyuluh, karena saya ketua penyuluh provinsi Kepri ya, yang mau membentuk juru sembelih halal, berarti yang belum dibentuk Lingga, Bintan, Anambas, Natuna, Bintan. Jadi yang bersedia menjadi pengurus nanti bisa hubungi saya
Saya hubungkan dengan ketua DPW karena menurut beliau ternyata ini sudah berbadan hukum. Ya. Kalau sudah berbadan hukum, kabupaten kota itu Tinggal bisa SK. minta dana ke kabupaten atau bupati masing-masing. Betul. Kalau ada kesulitan nanti saya menghubungkan kepada semua kepala daerah. Kebetulan saya agak sering-sering komunikasi dengan Siap, semua siap. bupati sekretari. Alhamdulillah. Artinya nggak ada kesulitan menurut saya, tinggal bentuk saja khususnya penyuluh ya. Yang di 4 kabupaten. Alhamdulillah. Yang belum tuh kan Lingga, Bintan, Anambas dengan Natuna. Oke, kira-kira program yang sekarang sudah dilaksanakan. Saya lihat kan ada pelatihan. Betul, betul. Nah, itu apa saja yang sudah dilaksanakan? Yang pertama ya memang pasti menjelang Idul Adha ini pelatihan, kemudian kita membentuk konsolidasi ke tingkat kota dan kabupaten, yaitu dengan nama DPD. Kabupaten DPD, DPD, ya? DPD Terutama juga. yang sudah dibentuk Iya. tadi. Ada bentuk, kita langsung dengan pelatihan dan alhamdulillah tanggapan dari para aktivis sembelih gitu, para penyembelih itu justru malah sangat senang sekali dibentuknya ini. Jadi ada organisasi yang memang berbadan hukum terlindungi. Nah, terutama khususnya Pinang kemarin ya, Ajun Pinang sudah terbentuk dan sekarang justru lebih mantap dia memanage itu. Jadi petugas-petugas yang bertugas menyembelih itu ada datanya di masjid semua Jumat yang dari Pinang. Ya, Setanjung Pinang. iya, Setanjung Pinang bahkan sudah ada terdaftar 100 penyembelih juleha yang sudah terdaftar dan memiliki database-nya gitu. Dan dia yang Nah, itu yang harus kita latih. Ya? Dan dinasnya terkait itu memang benar-benar memperhatikan dan membantu. Kemarin kami melakukan pelatihan bersama dinas BP3K-nya. Nah, itu benar-benar dokter hewannya semua turun semua dan ikut memberikan pelatihan. Itu Tanjung Pinang, ya? Tanjung Pinang. Baru dibentuk, baru dilantik langsung gaspol. Oke, Kang Cang. Kan juleha ini juru sembelih halal. Iya. Berarti kita bukan hanya memberikan diklat-diklat, tetapi juga bisa diminta tolong kalau untuk menyembelih. Insya Allah, insya Allah. Misalnya nih, Iya, ini iya. kan beberapa hari lagi memasuki hari Iya. raya Kurban. Betul. Tahun kemarin ada beberapa problem sebenarnya ketika orang yang biasa menyembelih itu kan sakit, ada yang pulang kampung. Sementara hampir semua tukang sembelih juga menyembelih di tempatnya masing-masing, gitu kan? Nah, andaikan ada yang minta tolong, kira-kira bisa itu? Insya Allah bisa, cuma secara data ini kayaknya rata-rata penuh full ya. Nah, jadi gini, memang tujuan juleha nanti adalah membentuk setiap masjid punya tim juleha. Oh, berarti setiap Masjid punya tim juleha, jadi dia tidak bingung mencari tukang penyembelih, dia mengerti manajemen kurban, dia mengerti tentang tata cara sembelihan yang syar'i halal, itu sudah dilatih. Jadi memang diharapkan setiap masjid punya minimal 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. satu perumahan lah ya. Satu perumahan, satu masjid. Jadi diharapkan itu khususnya laki-laki ya, khususnya laki-laki nih kaum Adam, itu harus bisa menyembelih. Laki-laki harus bisa. Harus bisa menyembelih karena memang itu sunnahnya. Untuk akikah anak abdolnya menyembelih sendiri, Oh, betul tuh. kurban abdolnya menyembelih sendiri. Abdulnya. Iya, Bukan jadi- ngerepoti pengurus masjid. Bukan kebutuhan masjid. Iya. Kalau perlu masak sendiri lah Iya, gitu masak lah. sendiri, ya, Tinggal bagi orang tinggal makan. Itu kan abdolnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi dan tidak menutup juga untuk perempuan. Boleh perempuan sementara dalam menyembelihnya dalam keadaan suci boleh. Yang penting dalam keadaan Balik. suci. Ya. Oke. Yang penting syaratnya dia Islam, balik, memayit. Suci dari hadas besar ya. Itu sunnahnya, ya. Itu boleh untuk menyembelih. Kalau sekedar motong ayam, saya biasa. Walaupun saya bukan penyembelih lah ya. Iya, iya. Tapi kan kalau kambing dengan sapi ini kan punya nyali tersendiri. Berbeda dia. Ya, ya. Saya aja kalau ada sapi disembelih atau kambing disembelih, saya lebih memilih lebih memilih tidak melihat. Ada semacam tidak tega. Mungkin kalau untuk di dokter itu nggak bisa itu. Sekarang gini, Cang ya. Apa ilmunya atau apa resepnya supaya dia berani untuk menjadi tukang sembelih? Ya. Tapi apa kira-kira resepnya?
Sebetulnya nggak ada resep yang yang khusus ya. Sebetulnya kita mental saja, mental dan keberanian sudah ada, niat yang tulus itu udah cukup. Cuman tinggal dia mau mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, karena kan juru sembelih ini bukan sekedar, kalau seorang nyembelih itu banyak yang bisa sembelih aja ya, sembelih banyak. Tapi kalau menjadi juleha, nah ini kan yang mahal ini haknya nih. Yang penting halal. Hewan disembelih, hewannya jadi halal. Ada hewan walaupun hewannya halal dimakan tapi disembelih dengan tidak halal, ada tidak syar'i, tidak mengikuti ketentuan dari syariat Islam, ya jadi haram, barang itu nggak boleh dimakan. Betul. Kira-kira menurut Encang Sarip ini hewannya halal, kayak kambing, sapi itu Iya, halal ya? iya. Disembelih supaya hasilnya juga halal. Kira-kira apa itu kira-kira yang menjadikan rukun lah? Baik, makanya ada hewan halal bisa jadi haram dimakan karena sembelihan yang tidak syar'i. Iya. Makanya itu pedoman pertama untuk sembelihan syar'i adalah standar penyembelihan halal dari fatwa MUI. Apa itu standarnya? Iya, ada fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. 2009 ya? Iya. Itu jelas. Itu ada syarat-syarat ketentuannya bahwa seorang penyembelih pun tidak hanya sebatas dia menyembelih, tapi dari persiapan sebelum menyembelih sampai itu daging dibagikan, dikonstribusi atau mau dimakan, itu dia bertanggung jawab. Yang persyaratan pra, apa misalnya hewannya jangan stres gitu? Ya, itu salah satunya. Selain dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan secara syar'i oleh MUI, seorang penyembelih juga harus memperhatikan dua lagi yang perlu diperhatikan. Sebetulnya tiga ya. Pertama, kesejahteraan hewan, keserawan. Sejahtera itu artinya harus sehat. Kesejahteraan hewan harusnya kita memperhatikan kesejahteraan hewan. Kasih sayang terhadap hewan. Oh, harus kasih sayang. Ihsan. Ihsan. Nah, Ketika kita bahasa menyembelih pun harus sayang dengan yang disembelih. Ihsan dengan cara ihsan. Ya kan? Kemudian kesmafet. Apa kesmafet itu? Kesehatan masyarakat veteriner. Apa itu? Nah, ini memang yang merumuskan ini para dokter hewan. Iya. Keserawan. Kedua kesmafet. Kesejahteraan masyarakat veteriner. Apa itu maksudnya? Nah, maksudnya gini, jadi suatu barang yang kita hasilkan itu apabila dimakan oleh manusia atau oleh orang lain itu tidak menimbulkan atau menyebabkan penyakit, sakit. Oke. Tidak berdampak buruk. Tidak berdampak buruk. Jadi memperhatikan itu. Nah, kemudian itu dua. Yang satu lagi itu tentang kebersihan, higienis sanitasi dan keselamatan kerja. Itu terkait yang menyembelih. Iya, Yang pertama memang hewannya harus kita sayangi, betul. Jangan benci, jangan disakiti. Ya, artinya gitu gini, jangan mentang-mentang karena hewannya mau disembelih, perlakuan kita semena-mena. Contoh umpamanya kurban nih, datang walaupun cuma 1 hari datangnya, tapi kita taruh aja di tengah lapang umpamanya, di bawah pohon, tidak ada kandang, tidak ada atap, terus tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terus diikat talinya pendek. Nah, sapi kan stres. Iya. Jadi keserawan itu ada 5, Pak. Dasar keserawan untuk diterapkan oleh seorang penyembelih ada 5. Yang pertama, kebebasan. 5 kebebasan yang harus hewan itu diperlakukan. Apa itu? Bebas dari rasa haus dan lapar. Ya, haus, lapar. Bebas dari stres. Bebas dari tekanan. Ya. Bebas dari berekspresi. Berekspresi, hewan itu berekspresi juga loh. Artinya kalau ketika hewan kita ikat jangan terlalu pendek. Kalau enggak, kambing tuh dilepas aja. Biar dia main lari, main kuda-kudaan, main apa kan gitu kan. Nah, terus kemudian ya bebas dari rasa sakit. Nah, mungkin sakit itu kan ada anak-anak melihat tapi disodok-sodok, dilempar-lempar atau itu. Jadi panitia itu, nah ini kuncinya panitia gitu. Bikin menyembelih ini lebih luas lagi, makanya seorang juleha tidak hanya secara syar'i tapi memperhatikan kesmafet dan keserawan, juga memahami paling tidak ya fikih menyembelih. Nah, seorang juleha juga harus kembali ke pengetahuan juleha itu bukan sekedar menyembelih tadi ya. Dia mengetahui juga sedikitnya penyakit hewan. Karena dia yang menentukan untuk menyembelih. Kan semua untuk korban, untuk akikah kan mempunyai syarat dan ketentuan dalam ibadah. Sekali lagi ini ibadah,
ibadah adalah hal yang terbaik, ya kan? Nah, ketika umpamanya hewan kurbannya ini diperiksa, dia harus memenuhi syarat. Sudah cukup umur atau tidak, sehat atau tidak, ya kan? Ada cacat atau tidak. Nah, seorang penyembelih harus tahu. Kalau dia main sembelih aja, ternyata hewan itu cacat nggak diganti, ya tanggung jawab kan? Iya. Nah, artinya ini juga kerja panitia juga seperti itu. Hewan kalau belum 2 tahun, belum syarat untuk dikorban, atau akhirnya disembelih, nah seorang juli harus menolak itu, bisa menolak. Jelas, nggak mau sembelih. Karena ini nggak mau disyarat. Eksekusinya pada akhirnya kan di tukang sembelihnya. Iya. Di julehannya kan. Iya. Jadi seorang juleha ini sebelum dia mengeksekusi, dia harus melakukan tes, apa namanya istilahnya? Tes dalam istilah dokteran itu apa? Testimortem. Ya, postmortem. Nah, kalau setelahnya itu postmortem. Ada 2. Setelah nyembeli, ada juga pemeriksaan tuh setelah jadi daging dari karkas. Ini jeroannya bagus apa enggak, cacing apa enggak, itu sampai kayak gitu. Berarti kalau menurut penjelasan Cang Sarip tadi, pertama kita harus kasih sayang dengan hewan. Betul. Salah satunya jangan disakiti dan hewannya tidak sakit. Merebahkan dengan ihsan. Nah, merebahkan ihsan ya. Iya, dengan baik. Kemudian tidak menyiksa. Aman dikonsumsi, tidak berdampak buruk bagi yang mengkonsumsi. Yang kedua juga aman bagi yang menyembelih. Artinya yang menyembelih itu juga tim julehnya juga mungkin tidak akan terkena dampak buruk ya. Salah satunya mungkin aman juga. Ya mungkin tidak nendang segala macam. Betul. Oke, sekarang sekarang kan ada entah alat rebah modern atau alat potong modern. Alat rebah dulu. Itu kan katanya tadi tidak boleh tarik pendek, terlalu pendek. Apa tali? Tapi ketika ada sapi menjelang disembelih itu dimasukkan di dalam kotak itu, kemudian direbah, langsung diikat, itu boleh ya? Kalau menjelang disembelih boleh? Ya, jadi makanya sapi kalau sudah direbahkan 20 detik harus disembelih, segera disembelih. Karena hewan sapi itu bukan hewan yang suka berbaring. Oh, berarti kalau sudah segera disembelih. Berarti ada orang tim memasukkan ke dalam alat itu harus jangan diparkir dulu ya? Iya, ada komandonya tetap ke penyembelih ini. Artinya ya teman-teman kan ada nih, kalau hewan banyak ya, saya lihat di Batam ini juga ketika hewannya banyak gitu ya, timnya banyak, yang satu belum selesai menyembelih, ini sudah rebah semua, yang itu tidak baik. Nggak boleh, nggak baik. Artinya begitu roboh langsung sembelih, roboh sembelih. Sesegera. Oke, terus kemudian di Batam ini saya melihat masih ada beberapa, ada hewan yang disembelih, ada yang melihat kawannya disembelih, ada pula yang masih disembunyikan, entah ditutup. Nah, itu kalau tim juleha gimana menyikapi? Ya memang itulah adab dan juga itu yang ihsan tadi. Itu adalah memang ihsan ya. Ya, karena itu memang udah perintah Rasulullah. Seperti jangan mengasah pisau di depan hewan. Oh, mengasah pisau mengasah pisau kan menyembelih ya. Mengasahnya pun tidak boleh. Ya, mengasahnya sih bukan karena dia dilihat, bukan karena melihat, tapi secara dari dokter hewan itu dia ada pendengaran, dia sensitif. Oh, gitu ya. Jadi pendengaran hewan itu sensitif, bukan karena dia ngasah, dia tahu itu lagi pisau lagi diasah, takut bahkan motong. Dia nggak tahu itu pisau atau bukan kan kalau hewan kan. Nggak tahu itu berarti. Tapi asal rasa bunyi krik sik itu nyakitin telinga dia dan jadi stres. Ini bunyi apa ini bunyi apa gitu. Oh, berarti gitu. Ngasah pisau pun kalau bisa ya jangan dekat hewan. Kemudian ini lanjut ya. Apalagi dia melihat temannya disembelih terus bau darah temannya, kan sapi jadi stres. Terus juleha, juru sembelih halal. Ini kan bukan hanya nyembelih kambing, sapi, onta dan lain segala macam ya. Kemungkinan bukan, ini kan juga mengajari kita bagaimana memotong ayam secara halal. Kalau kambing wajar setiap satu kambing baca bismillah karena jedanya panjang. Tapi bagaimana dengan motong ayam yang bismillahnya berjamaah? Berjamaah ya? Iya, menurut antum gimana tuh? Ya, ada di Batam faktanya. Ya, ini kembali ke fikih. Yang berkompeten untuk membimbing ini memang para ulama yang ada di MUI lah, dan itu ada fatwanya juga. Tapi yang sepengetahuan dari kami sih tidak boleh ada di jamak, tapi selama itu masih bisa diucapkan harusnya diucapkan. Karena
ada juga ayat yang walaupun secara fikih mendetil tidak baca bismillah pun boleh, ada syaratil imam-imamnya beda-beda ini. Tapi kalau kita memakai standar MUI harus membaca bismillah. Ya, jadi bismillah itu sebentar aja baca bismillah. Karena kita ada ayat yang menyatakan janganlah kamu makan makanan hewan yang disembelih tidak menyebut namaku, kan gitu kata Allah. Kata Allah kan seperti itu kan. Nah, jadi itu pedomannya. Nah, terkait dengan mesin, kalau melihat dari standar sembelih halal dari fatwa MUI itu, satu, pertama ada hewan yang disembelih. Dua, ada orang yang menyembelih. Tiga ada alat. Apa tadi? Ada hewan yang mau disembelih. Ada hewan mau sembelih. Ada orang yang mau nyembelih. Ada orangnya. Ada alat. Ada alat. Iya, sekarang umpamanya ada hewan mau disembelih, nggak ada orang nggak bisa. Tapi bagaimana dengan mesin? Karena di situ harus ada orang yang menyembelih, jadi harus bukan mesin, ya harus orang. Harus orang. Harus orang. Karena gini. Jadi tinggal mencet mesin umpamanya, mesin putar pisau. Udah jalan pakai conveyor kan ayam tuh. Putar pisaunya mutar. Dia yang meriksa kalau kurang sempurna ditambahin. Kan suka gitu aja kan. Nah, ini masih debatable lah masih ini. Nah, itu berarti debatable. Sama dengan saya. Saya juga mengatakan kalau bisa sih jangan yang seperti itu. Karena kalau cerita Encang Sarip tadi, jangan stres. Itu ayam digantung, itu stres duluan tuh. Banyak digantung dulu. Ya, memang teknis sembelihan ayam itu ada dua. Yang ihsan itu ada dua orang, berdua. Berdua, yang satu pegang sayap dan kaki, yang satu megang kepala untuk menyembelih. Jadi saya itu yang dianjurkan, yang ihsan. Kalau digantung. Kalau yang umpamanya ketika dia sendiri, nah caranya digantung. Kalau untuk di rumahan gitu kan, itu banyak beberapa cara. Ada yang model seperti kerucut, ya kukusan kerucut, tengahnya bolong. Nah itu jadi ayam dimasukin dalam, palanya aja yang keluar. Kalau tidak ada, sederhananya kantong plastik, resek, sudutnya dibolongin, masukin ayam di situ, lehernya keluar, ikat, gantung. Nah, jadi megang saat nyembelih pegang kepalanya, karena ukuran sembelihan itu ibu jari kalau ayam ya. Kalau sapi 5 jari, kambing 3 jari. Maksudnya dari mulut? Dari rahang mau disembelih. Oh, dari ini ya? Dari rahang. Bukan dagu, rahang. Oh, rahang. Rahang. Itu 5 jari kalau sapi. Kalau ayam? Ayam ibu jari. Ibu jari. Ya, rahang ibu jari potong sini. Jadi ketika megang kepala ayam inilah yang dipotong. Kan ayam kepalanya di bawah, pegang dari ibu jari, inilah yang dipotong. Yang penting di bawah jakun. Terus kalau misalnya baik ayam, kambing, sapi, tapi saya lihat ayam ya, ada yang hampir putus, itu masih berdiri, apa biarkan saja? Itulah makanya kenapa diikat atau dipegangin sampai darah itu habis. Ini kadang-kadang orang habis dipotong terus main lempar, itu nggak boleh. Nah ini juga perlu kawan-kawan. Kadang-kadang kalau orang dulu masih suka pakai ditutupin kurungan ayam supaya jangan lari-lari. Juga ya, khusus di Batam itu memang nyaris tidak ada orang sedekah motong ayam sendiri. Ya. Tapi ketika saya ke Lingga, Natuna, Anambas, karena saya memang keliling Kepri, termasuk di kampung kita, kalau ada pesta akad nikah, orang kan bawa ayam satu-satu tuh. Di kampung saya di Sumatera Selatan ada orang bawa ayam sampai 1.700. Begitu tadi, dipotong, lempar, potong, lempar, potong, lempar. Memang itu tadi, memang ada yang mati juga lama-lama. Tetapi saya kira bukan mati karena sembelih. Tinggi-tinggi. Nah itu dia. Berarti itu sebenarnya tidak ihsan ya? Kurang. Di Batam, faktanya. Tapi tak perlu saya sebut, khususnya ayam yang dari Barelang dibawa ke Jodoh. Saya 3 kali ngintip ketika mau beli ayam, tapi saya belinya bukan ayam yang di situ. Itu saya lihat orang motong tuh pakai karung. Jadi habis potong masuk karung, potong ada sendiri. Ada penjepitnya, kaki jepit, masuk karung, masuk karung, masuk karung. Habis itu saya ngopi. Di situ kan walaupun di top 2000 tuh, walaupun rame gitu kan ada juga tempat ngopi. Saya tanya dengan teman saya, namanya Safi'i, itu yang potong siapa? Itu anak buah Singkong katanya. Kita tahu lah ya. Ternyata bukan Muslim. Nah, gitu kan? Bahaya. Ternyata itulah yang dipasarkan. Itulah yang kemudian oleh orang kan dijual lagi, kemudian dijualnya di perumahan-perumahan kan. Artinya orang-orang yang dijual ayam di perumahan-perumahan itu kan ngambilnya dari situ, gitu kan? Itu. Nah,
Itu menurut antum gimana itu sebenarnya supaya Enggak boleh, itulah fungsi lembaga terkait ya, badan terkait. Nah, Juleha ini adalah mitra pemerintah. Jadi Juleha paling setidaknya mengkampanyekan. Maka Juleha itu programnya tidak hanya masalah sembelihan mau idul kurban, tetapi umpamanya ada majelis taklim ibu-ibu, kita masuk memberikan edukasi. Minimal kampanye kita adalah ketika ibu-ibu belanja ayam di pasar, saya bilang janganlah beli yang udah dipotong-potong. Nah, terus belilah, cari ayam yang utuh. Kalaupun kita mau ngambil pahanya bilang aja kan gitu, atau mau ngambil sayapnya atau dadanya. minta sembelih kan? Periksa, umpama udah disembelih, minimal periksa sembelihannya. Sempurnakah atau tidak. Makanya sekarang kenapa saya nggak mau makan bebek di Batam di Tanjung Pinang yang udah jadi, yang udah dibakar. Ada kan rumah bebek bakar gitu. Kalau dia belinya masih beli yang es, tidak nyembelih sendiri. Itu sembelihannya nggak ada yang sempurna, bolong itu aja seperti dicongkel. Nah ini subhat, kita ragu kan, kita harus meninggalkan yang ragu-ragu. Jadi itulah saya nggak mau bebek. Kalau saya mau makan bebek, kalau umpamanya bebeknya jelas, saya nyembelih jelas, atau kita sembelih sendiri gitu. Jadi juga saya ingatkan juga sama yang pencinta makan bebek di Batam tuh, cobalah periksa leher potongan sembelihan. Itu kan ada dua tuh, selain entah disembelih entah tidak. Yang kedua, andaikan disembelih pun bisa bismillah tidak. Itu imporan, karena ayam impor, bebek impor, bebek impor. Nah, kembali ke ayam tadi, yaitu minimal ibu-ibu mereka memahami tentang cara sembelihan ayam. Cara sembelihan ayam. Kita kan masuk edukasi, bahkan kita putar video ada orang yang nyembelih, langsung masuk air panas, Pak. Ada video saya. Motong ayam tuh setelah dipotong satu tangan gini, dia ambil satu, dua lihai kan, langsung lehernya nekuk, potong, dia langsung masuk air panas. Kalau di jodoh tuh bukan gitu, dilempar masuk dalam kotak, ada kotak atau penggiling, karung besar. Nah, jadi dia berdiri di sini, ada penjepit kaki dia, supaya dia nggak bergerak. Tek, langsung pegang ujungnya, set. Jadi ininya diinjak aja, memang kita buat dia hanya supaya kaki diinjak, jepit ya kan, pegang lehernya, set. Yang jadi persoalan kan bukan matinya menurut saya. Kan saya kemudian bertanya pada teman saya yang di situ jualan kangkung. Betul. Nah, itu siapa anak buah bapak itu? Muslim tidak? Itu kata dia, ini banyak di sini Pak Mariono, itu kan hanya motongnya. Nanti itulah kemudian kan ya motongnya jam 3, jam 2 pagi. Nanti kan pagi itu sudah mulai diambil oleh orang-orang yang di warung-warung itu. Itu dalam hati saya ternyata banyak juga tidak halal. Cuman masyarakat yang di perumahan kadang-kadang nggak tahu kan. Tidak tahu kan, kalau tidak tahu kan halal juga. Yang penjual itu juga harus diedukasi. Itulah yang pentingnya edukasi ini. Makanya ini rawan artinya kan begini Kang Cang ya. Si pemilik tokenya boleh saja non muslim gitu kan, siapa pemilik silahkan saja, tapi khusus juru sembelihnya dia mutlak Pak, harus muslim kan gitu, mutlak harus muslim. Syarat ketentuan dari bawah ini pertama muslim, balik mumayyiz, kalau mengerti tentang menyembelih. Dan kalau tokenya kan terserah siapa saja kan, siapa aja, beda itu kan namanya usaha. Jadi mungkin nanti apa yang kita sampaikan juga didengarkan oleh teman-teman saya non muslim ya. Jadi kan keuntungan bagi pengusaha non muslim kalau mempekerjakan itu, Islam juga tidak ragu-ragu. Ini bukan masalah diskriminasi atau anti ini, karena ini adalah akidah syariat ya. Syariat ya untuk setidaknya para pengusaha non muslim yang menghormati juga bahwa itu adalah mutlak. Sembelihan halal itu mutlak karena akan dimakan. Jadi ya memberi kesadaran juga pemerintah kepada para pengusaha non muslim untuk mempekerjakan penyembelihnya itu harus muslim. Kalau itu untuk haram harus muslim. Apapun kecuali hewan yang oleh orang muslim itu dianggap haram, ya kan, dikategorikan haram. Seperti umpamanya babi itu lain kan. Tapi kalau hewan halal yang dikonsumsi oleh orang umat Islam, harus kami himbau kepada pengusaha ini untuk mempekerjakan penyembelihnya orang muslim. Khusus yang menyembelih. Di Batam menurut saya banyak juga masakan itu atau daging yang halal tapi berdekatan dengan daging yang non halal.
Saya minta pendapatnya dulu lah. Mana tahu ada yang mendengarkan. Contoh Oke. di Sagulung, dia menjual daging sapi, menjual daging ayam, jual daging kambing. Mungkin itu halal. Kenapa saya sebut mungkin? Ya kita nggak tahu siapa yang nyembelih kan. Tetapi di situ juga menjual B2 Ya. pada tempat yang sama. Menurut Cang Sarif, sebaiknya perlu dibedakan nggak Oh orangnya? ya itu? harus. Karena Jelas. mungkin pisaunya sama kan? Enggak, itu nggak boleh, semuanya terpisah. Di fatwa MUI juga di situ ada termaktub bahwa pemakingan atau packing ya, terus atau hewan bahkan yang salah sembelih walaupun hewan halal, yang ketika salah nyembelih atau tidak syar'i, ya kan, ada yang 2 kali, 3 kali atau apa caranya salah, itu harus dipisahkan. Apalagi ini yang jelas-jelas keharamannya hewannya, pembawaannya, packingnya, tempat penampungannya, semua harus dibedain. Apalagi mejanya sama. Nggak boleh, itu tidak boleh, nggak boleh. Ini makanya ya mungkin mudah-mudahan teredukasi atau memang ini yang nakal nih, pengusaha nakal ya. Sebenarnya diatur tidak boleh ya? Diatur tidak boleh, harus dipisah, orangnya pun terpisah, alat-alat terpisah, semuanya terpisah. Orang terpisah, alat terpisah, Ya, tempat termasuk meja tempat ya. terpisah. Oke. Karena kehalalan untuk umat Islam adalah mutlak, hal yang mutlak, tidak boleh Oke. diganggu-ganggu. Pada ibu-ibu ya yang biasa belanja, khususnya di pasar-pasar, karena di Batam ini kan terutama Sagulung ya. Karena maaf Sagulung itu kan, karena saya tinggal di Sujang, saya berani ngomong. Karena antara Muslim dengan non Muslim kan jumlahnya juga berimbang gitu kan. Sama dengan di Jodoh tadi, memang kalau kita beli daging tengok-tengok tempat, betul, walaupun mungkin sudah ada himbauan, mungkin ada juga saja yang nakal Ya. kan. Artinya kita yang harus hati-hati. Ya. Katanya Cang, B2 dengan sapi itu ada nggak beda warnanya? Ada beda, jelas beda. Untuk babi itu lebih pucat dan Lebih pucat. lemaknya pun lebih kuat, banyak. lebih banyak, Oh, pucat. artinya kalau kita tak punya alat dari warna tak kelihatan. Dari warna udah kelihatan. Oke, terakhir Cang, Insya Allah sebentar lagi kita akan masuki Hari Raya Idul Adha. Dugaan saya di Batam itu ada ribuan sapi yang disembelih. Memang si penerima hewan kurban tak akan mempertanyakan halal atau tidak halal, karena dia merasa yang nyembelih ini pengurus masjid. Tapi kata antum tadi kan juga tidak ada jaminan kalau dia tidak memahami tentang Sembilan syar'i. sembelihan syar'i tadi. Coba saya minta pendapat antum, mungkin ada nasihat-nasihat kepada panitia kurban dan khususnya julehanya. Silakan. Ya, baik. Kalau ya bukan nasihat lah, ini sekedar masukan. Kalau dari Untuk- juleha itu nasihat lah. ya, boleh juga dikatakan masukan juga ya. Jadi Masukan. kepada panitia ini yang perlu diingatkan panitia bahwa panitia adalah wakil dari pengkurban, hukumnya wakil. Wakil dari pengkurban. Jadi Ya, segala betul. sesuatunya pun juga harus izin wakil kalau kita mewakili seorang. Aha. Kita tidak bisa memutuskan sendiri. Ya. Ya, jadi kalau ada lebih atau ada apa tentang biaya pun itu juga sama. Kemudian bahwa kurban ini yang perlu diingat adalah kurban ini adalah ibadah. Kurban adalah ibadah. Karena ibadah itu jangan lakukan dengan asal-asalan tanpa ilmu, sekedarnya membantu, tidak. Karena ini adalah ibadah. Nah, jadi terkait dengan ibadah ini, karena kita akan memberi juga hasil dari kurban ini kepada masyarakat. Ya. Kita sering menemui masyarakat begitu menerima daging sudah sedikit, ada pasir, ada kayu, potongan-potongan kayu. Nah, ini perlu diingat, proses ini ada ilmu dalam membaik, mencincang, memotong, menguliti. Jadi para DKM apabila ada pelatihan-pelatihan tentang ini ikuti. Kemudian juga bentuklah ada juleha-juleha di masjid masing-masing yang memang benar dikhususkan untuk itu, karena ibadah kurban ini tiap tahun Tiap tahun terlaksana, tetapi maka harus ada ya, jurinya. kenapa tiap tahun juga harus perhatikan tempat, sarana, prasarananya, kemudian manpowernya, orangnya yang benar, dan manajemennya, terutama manajemennya. Jangan tahun ini selesai ganti panitia, tahun ini beda lagi, itu tidak, jangan. Iya. Nah, ada manajemennya. Jadi kami kepada panitia juga tentang
ilmu fikihnya, fikih kurbannya juga panitia harus menguasai. Karena panitia yang membeli hewan kurban, bagaimana hewan kurban yang dibeli syarat dan ketentuannya, tidak asal beli. Artinya si pemilik hewan kurban hanya percaya dengan dia. Iya. Maka harus hati-hati Harus hati-hati. Kalau ada hal apa-apa harus wajib ganti panitia. Maka jadi panitia itu sebetulnya orang pilihan. Orang pilihan dan ditakdirkan dari Allah, orang pilihan menjadi panitia kurban. Jadi gunakan benar-benar dengan tulus, ikhlas karena Allah, dan jangan harap ada imbalan. Nggak ada imbalannya, apalagi tato ditukar daging. Panitia ini suka dikasih daging sebagai apa ini? Kalau sebagai imbalan kerja, itu nggak boleh ya, gitu. Jadi hati-hati juga. Kalau upah ada duit, mendingan lupain duit, kan gitu. Kalau nggak mau ya langsung amal. Artinya jangan diimbal dengan dagingnya. Nggak boleh juga. Kalau uang istilahnya ya. Iya. Secukupnya. Tapi uangnya juga bukan uang dari yang kurban. Nggak uang dari operasional lain gitu. Iya, betul, gitu. betul. Jadi itu aja menjelang kurban ini. Buat para julehanya nih, khusus penyembelih, pastikan pisaunya benar-benar tajam. Pisau yang tajam setajam-tajamnya. Jadi tidak menyiksa hewan. Karena kalau tajam itu sekali dorong atau sekali tarik atau sekali potong itu bisa selesai. Tapi kalau kurang tajam dia akan menjadi berkali-kali. 1, 2 mengulang. Kalau sudah proses mengulang kan menyakiti hewan. Gitu. Jadi cerita pisau. Pisau. Ini sebelum ditutup. Kira-kira Kang, cara mendapatkan pisau yang bagus tuh di mana? Bisa nggak pesan kalau mau pesan? Nih, kalau bisnis lain. Kalau bisnis sih ada aja kalau bang bisnis, Pak ya. Tapi yang jelas buat para penyembelih itu harus punya pisau sendiri, jangan pisau pinjam. Khusus juleha tadi. Julehanya penyembelih punya pisau sendiri. Setelah punya pisau sendiri harus bisa ngasah dan tahu standar ketajamannya. Pisau sendiri harus bisa ngasah, dan pisau itu jangan digunakan yang lain-lain. Enggak, khusus sembelih. Khusus nyembelih. Nah, satu lagi, gunakanlah kalau bisa yang sesuai ketentuan atau standar nasional Indonesia untuk menyembelih. Tidak sendal pisau. Jangan habis nyembelih sapi untuk motong kayu. Nah, khusus ya. Terus karat lagi, anti karat. Gagangnya bukan kayu, tapi memang secara dari hadis Rasulullah yang penting bukan gigi dan tulang, bebas ya. Tapi kalau mau jadi julah yang khusus ya gunakanlah pisau khusus sembelih. Oke, terima kasih Kang Syarif ya. Akhirnya teman-temanku khusus penyuluh dan para pengurus panitia DKM, panitia penyembelihan hewan kurban di setiap DKM yang lainnya. Ini bincang-bincang kita Kang Syarif, Ketua DPW Juleha ya, Provinsi Kepulauan Riau. Nanti teman-teman yang mau mengadakan pelatihan, kalau di setiap masjid mengadakan pelatihan misalnya berapa biaya itu? Ya, kalau untuk pelatihan kami tidak ada pungut biaya. Silakan umpamanya undang kami, umpamanya masjid nih mau ingin manajemen, tapi syaratnya ya kumpulin para panitia nih. Nanti umpamanya tahun depan, kalau sekarang kan sudah tanggung dekat ya mepet. Tahun depan kumpulin para panitia, jangan yang rapat cuma pengurus, giliran kita kasih arahan, nanti begitu pelaksanaan datang entah dari mana-mana yang tidak pernah ngikut anak. Jadi ada pembekalan. Jadi Juleha siap membantu melakukan pelatihan, pembekalan pada para panitia dan tidak ada biaya, tidak dipungut biaya. Cukup jelas ya kepada panitia. Mungkin untuk tahun depan ya aman. Silahkan undang beliau ini untuk mengadakan sebagai narasumber pelatihan tanpa biaya. Cuman dari saya kok kalau tidak dikasih uang saku ya kebangetan lah. Kasihlah minimal uang bensin lah, saya kira itu. Saya kira itu Yang, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan antum selalu sehat dan terus berjuang untuk mengamankan siar sembelih halal ya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.